Perhatian seluruh penumpang, kapal sebentar lagi akan berangkat. Bagi penumpang yang belum menonton film, dipersilakan turun di pelabuhan terakhir. Dan bagi penumpang yang sudah siap, harap duduk dengan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Film ini dibuka bukan dengan hantu, bukan dengan teriakan, tapi dengan kenyataan hidup. Ada 4 sahabat, Bene, Boris, Jekyll, dan Oki. Mereka bukan orang kaya, bukan juga orang gagal total. Mereka ada di posisi paling capek. Udah berusaha, tapi hasilnya segitu-segitu aja. Mereka sudah lama merantau, artinya satu, mereka pernah punya mimpi besar. Tapi mimpi itu sekarang sudah disesuaikan dengan keadaan. Dari dulu juga emang begini kok. Ngobrol mereka bukan soal liburan, tapi soal duit yang selalu pas-pasan. Nanti gimana ya? Kapan kaya ya? Kok hidup kita begini-begini terus ya? Film ini pelan-pelan mengajak kita sadar. Ini bukan cerita orang malas, ini cerita orang yang kalah pelan-pelan. Sampai akhirnya muncul satu benda ajaib bernama Pasar Malam. Pasar malam itu simbol harapan dadakan. Datangnya tiba-tiba, ramainya sebentar, tapi selalu bikin orang mikir, siapa tahu rezeki lewat sini. 4 sekawan ini melihat peluang, bukan ide cemerlang, tapi ide realistis, bikin rumah hantu. Kenapa rumah hantu? Karena orang Indonesia suka ditakut-takuti rame-rame. Asal tiketnya murah, mereka nggak cuma jadi pengelola, mereka juga jadi aktor, jadi hantu, jadi kru, jadi semuanya. Awalnya mereka optimis, karena dalam hidup orang susah, optimis itu gratis. Tapi begitu dibuka, yang datang sedikit, yang masuk ketawa, yang keluar malah bilang, "Bang, ini kurang serem." Di titik ini, film mulai nyeletuk halus tapi pedas. Niat baik gak selalu bikin hasil baik. Usaha mereka gagal, dan gagal itu bukan cuma soal uang, tapi soal harga diri. 4 orang dewasa sudah berusaha, tapi masih gak dianggap. Karena di titik ini mereka belum salah, mereka cuma kepepet. Sholat apaan? Rokatnya banyak banget. Tadi udah hitungin ya, ada kali 17. Setelah gagal, 4 sekawan ini sampai di titik yang sering dialami banyak orang. Bukan mau nyerah, tapi juga bingung harus ngapain lagi. Karena kalau berhenti sekarang, artinya mereka harus ngaku, iya kita kalah. Dan buat laki-laki yang hidupnya pas-pasan, kekalahan itu rasanya lebih serem dari hantu. Gadekan sertifikat ini untuk renovasi. Tapi aku mau hasilnya. Akhirnya muncul satu kesepakatan sunyi. Rumah hantu ini harus dirombak total. Bukan cuma dicat ulang, bukan cuma ditambah sound effect murahan, tapi diubah jadi tempat bikin orang yang gak nyaman secara batin. Lampu makin redup, lorong makin sempit, suasana makin sunyi. Dan pelan-pelan rumah hantu ini mulai terasa agak lain. Mereka mungkin gak sadar, tapi di titik ini mereka sudah bermain-main dengan rasa takut manusia. Dan seperti biasa, saat manusia lagi nekat-nekatnya, takdir datang tanpa izin. Masuklah Basuki. Basuki ini bukan pengunjung ideal. Dia bukan datang buat uji nyali. Dia masuk karena kabur dari masalah hidupnya sendiri. Seorang calon anggota legislatif, statusnya terhormat, bajunya rapi, tapi isi kepalanya ribet. Dia masuk rumah hantu bukan karena berani, tapi karena lagi jalan sama selingkuhan dan gak mau ketemu istri. Ironis, ya, orang yang kelihatan terhormat ternyata hidupnya penuh kebohongan. Basuki masuk. Lorong pertama kaget, lorong kedua deg-degan, lorong ketiga panik. Mami. Dan disinilah film berhenti bercanda. Karena kaget yang terlalu sering, ditambah kondisi jantung yang gak siap, akhirnya bikin Basuki tumbang di tempat. Sunyi, bukan sunyi horor, tapi sunyi panik. 4 sekawan ini kaku, gak ada yang siap, gak ada yang tahu harus ngapain. Ini bukan bagian dari rencana, ini bukan trik, ini nyawa orang. Dan di titik ini, banyak dosa besar lahir bukan dari niat jahat, tapi dari kepanikan. Mereka punya 2 pilihan, lapor dan semua hancur, atau tutup mata dan berharap masalah selesai. Dan karena mereka orang kecil, yang paling mereka takutkan bukan hukum, tapi balik miskin. Akhirnya diambil keputusan paling bodoh yang sering diambil manusia saat kepepet. Mayat dikubur. Basuki dikubur di dalam rumah hantu. Bukan cuma jasadnya yang dikubur, tapi juga akal sehat mereka. Karena sejak momen ini, cerita ini bukan soal cari makan lagi, tapi soal menyembunyikan dosa setelah Basuki dikubur. Hidup 4 sekawan ini gak langsung tenang, malah sebaliknya. Malam-malam mereka jadi panjang, tidur gak nyenyak, bukan karena takut ketahuan,
tapi karena takut sama pikiran sendiri. Awalnya mereka kira semua selesai, masalah dikubur, hidup lanjut, tapi ternyata yang dikubur itu jasad, bukan akibat. Arwah Basuki mulai muncul, bukan muncul buat balas dendam, tapi teriak-teriak, tapi muncul apa adanya. Dan justru karena itu, dia jadi lebih serem. Pengunjung mulai teriak beneran, bukan acting, bukan settingan. Jeritan mereka tulus, takutnya nyata. Ironisnya, di sini rumah hantu mereka meledak. Antrian panjang, orang rela nunggu, uang masuk deras. Dan titik ini film nyeletuk paling pedas. Yang palsu kalah sama yang nyata, bahkan kalau yang nyata itu dosa. 4 sekawan ini sadar ada yang salah. Tapi setiap malam mereka lihat satu hal, uang. Uang yang sebelumnya susah banget dicari. Uang yang bikin hidup mereka akhirnya agak mendingan. Dan disinilah manusia diuji. Bukan saat miskin, tapi saat miskin ketemu kesempatan kotor. Awalnya mereka masih takut, masih gelisah, masih mikir, ini beneran gak sih? Tapi makin lama, takutnya itu kalah sama rutinitas. Dosa yang diulang. Lama-lama terbiasa. Basuki yang tadinya tragedi berubah jadi aset. Dan itu ngeri, karena di titik ini, mereka bukan cuma menyembunyikan kesalahan, tapi mengambil untung dari kematian orang. Di luar sana, Basuki dinyatakan hilang karena dia calon pejabat. Negara ikut campur, polisi turun tangan, dan lucunya, petunjuk terakhir Basuki mengarah ke tempat paling absurd, rumah hantu. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya kami lagi kurang fit. Polisi datang, masuk, ngerasa ada yang gak beres, bukan karena serem, tapi karena suasananya terlalu hidup. Dan setelah ini, kebenaran mulai mendekat. Saya minta tolong, masalahnya jangan dipiralin. Manusia jarang siap ketemu akibat dari pilihannya sendiri. Kedatangan polisi itu kayak tamu yang gak diundang, tapi memang seharusnya datang. 4 sekawan ini kelihatan tenang di luar, tapi di dalam mental mereka sudah retak. Karena kebohongan itu capek, bohong itu sekali masih kuat, bohong berkali-kali. Kepala mulai nyari alasan sendiri. Polisi masuk ke rumah hantu. Mereka bukan datang buat takut-takutan, mereka datang buat mencium bau yang gak kelihatan. Dan anehnya, rumah hantu ini terasa terlalu hidup. Jeritan pengunjung kedengaran nyata. Reaksi orang bukan dibuat-buat. Di titik ini, polisi mulai sadar ini bukan wahana biasa. Satu persatu kejanggalan muncul. Cerita yang gak sinkron, jawaban yang muter-muter, tatapan mata yang terlalu waspada. 4 sekawan ini mulai kelihatan lelah. Bukan lelah kerja, tapi lelah menyembunyikan. Dan film ini frontal banget di sini. Kebohongan itu bukan runtuh karena orang lain pintar, tapi karena pelakunya capek sendiri. Basuki yang tadinya cuma pengunjung hilang, pelan-pelan berubah jadi nama yang berat. Tekanan makin kuat. Satu dari mereka mulai goyah, yang lain masih pengen bertahan. Dan akhirnya rahasia itu terbuka. Bukan dengan teriakan, bukan dengan aksi heroik, tapi dengan satu momen sadar, kita udah kebangetan. 4 sekawan ini ditangkap. Dan di momen ini, film gak nggambarin mereka sebagai monster. Mereka bukan penjahat berdarah dingin. Mereka cuma manusia biasa yang salah ambil belokan. Setelah penangkapan itu, film agak lain, gak mencoba jadi sok suci. Gak ada ceramah, gak ada adegan lebay, yang gak cuma keheningan setelah semua rusak. 4 sekawan ini duduk, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa alasan. Dan di titik ini kita sadar satu hal. Mereka kalah bukan karena jahat, tapi karena terlalu takut hidup miskin lagi. Basuki sudah mati. Uang yang sempat mereka nikmati akhirnya gak ada artinya. Karena saat kebenaran datang, semuanya yang dibangun di atas kebohongan pasti ambruk. Film ini lalu menampar penonton pelan tapi dalam. Orang kecil sering disalahkan, tapi jarang diajari cara bertahan hidup yang benar. 4 sekawan ini bukan simbol kejahatan. Mereka simbol sistem yang bikin orang nekat. Dan soal Basuki, status tinggi gak bikin hidup seseorang bersih. Selingkuh, bohong, dan lari dari masalah tetap ada akibatnya. Hantu di film ini sebenarnya cuma bonus. Yang paling menyeramkan adalah ketika uang mulai mengatur moral. Ketika dosa dikasih label demi bertahan hidup. Penutup film ini terasa sunyi, bukan karena horor, tapi karena kita sadar kalau aku di posisi mereka, aku yakin aku juga bisa salah. Dan disitulah agak lain jadi film yang relevan, bukan karena hantunya, tapi karena ceritanya dekat banget sama hidup nyata. Film ini ngingetin kita satu hal. Kadang yang bikin manusia jadi hantu bukan kematian, tapi rasa takut kehilangan uang dan harga diri. Tamunya harus 3.000. Tuhan Yesus. Jangan kau kakukan badanmu. Abah, kerjaan aja kau, Ben. Pingsan pun kaku kau.
Perhatian untuk seluruh manusia, kita telah sampai di pelabuhan akhir cerita. Terima kasih sudah ikut berlayar dalam pelayaran kali ini. Jika masih ada adegan yang mengganjal, ingat itu urusan sutradara, bukan urusan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pelayaran berikutnya.